Video kali ini, kita akan melihat sebuah prediksi skenario terburuk jika terjadi perang nuklir antara Amerika Serikat melawan Rusia. Dan kali ini, fokus utama ke Amerika Serikat, bukan NATO. Bagaimana Amerika Serikat menanggapi eskalasi nuklir Rusia di Eropa? Kenyataan pahitnya adalah bahwa sejak 1949, ada satu tanggapan yang telah direncanakan oleh Amerika Serikat. Itu adalah serangan utama opsi 1. Tapi bagaimana tepatnya serangan termonuklir Amerika terhadap Federasi Rusia akan terjadi? Bagaimana sebenarnya rencana perang nuklir Amerika? Berapa banyak senjata nuklir yang akan diluncurkan atas perintah langsung dari Presiden? Berapa banyak populasi Rusia yang akan menjadi korban bom Amerika? Bagaimana tanggapan Rusia? Risiko apa yang akan dihadapi penduduk sipil Amerika? Seperti apa benua Eropa ke depannya? Dan yang terpenting, bisakah Amerika Serikat mengalahkan Rusia dalam pertukaran termonuklir global? Ketika orang membayangkan perang nuklir, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah kota-kota besar seperti Los Angeles dan Moskow yang akan menjadi target utama ledakan dan dibakar dalam kobaran api neraka nuklir. Namun kenyataannya, bahwa sekitar 70% dari 1.800 hulu ledak nuklir yang saat ini direncanakan dikerahkan oleh Amerika Serikat tidak ditujukan ke kota-kota besar, namun malah ditujukan ke kekuatan nuklir negara musuh. Untuk lebih memahami hal ini, pertama-tama kita perlu melihat rencana perang nuklir strategis Amerika saat ini, yang juga dikenal sebagai Rencana Operasional Terpadu Tunggal atau SIOP. Pertama kali disusun pada tahun 1950. SIOP berfokus terutama pada Uni Soviet, sementara saat ini, sebagian besar dalam rencana perang masih menargetkan Rusia. Bagian dari rencana perang nuklir Amerika ini disebut serangan utama opsi 1. Serangan utama opsi 1 adalah opsi serangan yang paling menuntut yang tersedia untuk Presiden. Ini artinya, ketika dalam situasi mendesak, rencana serangan utama opsi 1 sudah tersedia, digunakan untuk menyerang Rusia. Seandainya Panglima tertinggi memerintahkan opsi serangan besar, serangan yang dihasilkan akan terdiri dari lebih dari 1.000 hulu ledak. Serangan utama opsi 1 dibagi menjadi 2 opsi serangan. Rencana serangan balasan menargetkan kekuatan nuklir Rusia, sementara rencana serangan balasan menargetkan pusat populasi sipil Rusia dan aset infrastruktur ekonomi yang secara inheren dihargai oleh Rusia. Pertama, mari kita lihat opsi serangan balik Amerika, karena ini opsi serangan yang paling menuntut dan paling mungkin dipilih oleh Presiden. Porsi pasukan balasan dari opsi 1 serangan utama menargetkan kekuatan nuklir Rusia, termasuk silo ICBM, ICBM seluler jalan raya, pangkalan kapal selam, lapangan udara primer, fasilitas penyimpanan nuklir, kompleks desain dan produksi, serta fasilitas komando dan kontrol militer yang penting. Target pertama dan terpenting dari opsi serangan besar 1 adalah ICBM berbasis silo Rusia. Rusia memiliki 126 silo ICBM operasional yang didistribusikan di 4 bidang. Divisi misil penjaga ke-28 di Kozles dengan 20 silo ICBM, Divisi rudal penjaga ke-60 di Tasisevo menampung 60 silo ICBM, Divisi rudal ke-13 di Domorovsky dengan 24 silo ICBM, dan Divisi misil ke-62 di Uzur dengan 22 silo. Pasukan ICBM berbasis darat Rusia terdiri dari 4 rudal, 46 SS-18 Satan dengan 1 atau 2 hulu ledak MIRV 800 kiloton, 2 SS-19 Mod 4 dengan 1 hulu ledak kendaraan hypersonic 550 kiloton per rudal, 60 SS-27 Mod 1 dengan 1 hulu ledak 800 kiloton per rudal, dan 18 SS-27 Mod 2 dipersenjatai hingga 4 hulu ledak 550 kiloton MIRV per rudal. Saat diluncurkan, rudal ini melaju dengan kecepatan lebih dari 16.000 mil per jam dan memiliki jangkauan hingga 10.000 mil dan biasanya mencapai target dalam waktu sekitar 30 menit. Secara keseluruhan, sekitar 126 rudal ini membawa 211 hulu ledak, yang mewakili 15% dari senjata nuklir strategis yang saat ini dikerahkan oleh Rusia.
Pastinya terdapat plus minus ketika menyerang ICBM berbasis silo ini. Plus utama adalah bahwa lokasi umumnya diketahui dan oleh karena itu dapat dengan mudah ditargetkan. Kerugian utama menyerang silo ICBM Rusia adalah waktu peluncurannya yang cepat. Akibatnya mereka harus menjadi sasaran pertama yang terkena serangan pertama. Jika tidak, ICBM berbasis silo inilah akan menghantam dan merobek Amerika Serikat paling utama. Kedua, silo SPM Rusia adalah ancaman tinggi karena kemampuan penargetan jarak jauh dan muatan senjata yang tinggi. Saat menyerang ICBM Rusia ini dengan senjata nuklir, salah satu metrik paling penting yang harus ditentukan oleh perencana perang Amerika Serikat adalah kemampuan bertahan silo. Kemampuan bertahan silo dihitung dengan kemungkinan membunuh atau kemungkinan pemusnahan. Probabilitas membunuh silo Rusia bergantung pada 3 faktor: kekerasan silo, ukuran atau hasil hulu ledak yang dikirim ke target, dan jumlah total hulu ledak yang digunakan untuk menyerang setiap silo. Kekerasan silo menentukan kemampuannya untuk menahan efek ledakan termonuklir, dan dengan demikian melindungi rudal bawah tanah. Mempertimbangkan kekerasan silo dan faktor-faktor lain, seperti malfungsi peluncuran dan kegagalan peledakan hulu ledak, perencana perang Amerika akan menetapkan 2 hulu ledak hasil tinggi per silo, untuk mencapai probabilitas rata-rata pembunuhan 99,5%. Amerika Serikat ingin memukul silo ini dengan keras dan cepat. Jadi, mereka akan menggunakan kapal selam rudal balistik pangkalan laut untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Kapal selam rudal balistik bisa optimal karena menghasilkan hulu ledak yang lebih tinggi. Dengan membawanya ke lokasi yang lebih dekat dan waktu penerbangan yang lebih pendek, akan memberi Rusia hampir 0 peringatan sebelum bom sudah mengenai target mereka. Serangan itu akan menggunakan total 252 hulu ledak nuklir yang dikirim dari 63 rudal Trident 2 dengan 2 hulu ledak 475 kiloton W88 yang menargetkan setiap silo. Serangan ini akan meluas 25% dari SBM berbasis Laut AS. Waktu pengiriman sekitar 15 menit dari peluncuran dan silo akan dihantam dengan semburan.